5 tahun. Selama 5 tahun penuh, istriku merawat ibuku yang sakit. Saat ibu tidak bisa berjalan, istriku yang memapahnya. Saat ibu harus bolak-balik rumah sakit, istriku yang menemaninya. Bahkan ketika ibu terbangun tengah malam karena kesakitan, istriku yang pertama kali datang membantu. Tapi beberapa jam setelah ibu dimakamkan, kakakku menuduh istriku melakukan semua itu karena satu alasan, karena warisan. Dan yang terjadi setelah surat wasiat ibu dibacakan, benar-benar mengubah keluargaku untuk selamanya. Sebelum aku melanjutkan cerita ini, coba bayangkan sejenak. Menurut kalian, apakah seseorang yang paling banyak merawat orang tua memang pantas mendapatkan bagian warisan yang lebih besar? Atau semua anak harus mendapatkan bagian yang sama? Simpan dulu jawaban kalian, karena di akhir cerita ini mungkin kalian akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Namaku Fajar. Aku anak bungsu dari 3 bersaudara, dan semua ini bermula dari sebuah foto lama yang tergantung di ruang tamu rumah ibu. Foto itu sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Setiap kali aku pulang, mataku selalu tertuju ke sana. Di foto itu ada ayah, ada ibu, ada Mas Rudi, kakak tertuaku, ada Mbak Dina, kakak perempuanku, dan ada aku, masih kecil, masih polos, masih percaya bahwa keluarga akan selalu bersama selamanya. Saat foto itu diambil, hidup terasa sederhana. Ayah masih bekerja, ibu masih sering memasak untuk kami. Setiap malam rumah selalu ramai oleh suara tawa. Tidak ada yang menyangka bahwa suatu hari nanti keluarga yang tampak bahagia dalam foto itu hampir hancur karena sebuah tuduhan. Tahun demi tahun berlalu, kami tumbuh dewasa, menikah, memiliki keluarga masing-masing, lalu ayah meninggal dunia. Sejak saat itu ibu tinggal sendiri di rumah yang selama puluhan tahun menjadi tempat kami bertumbuh. Awalnya semuanya baik-baik saja. Kami masih sering berkunjung, masih sering berkumpul. Sampai suatu pagi 5 tahun yang lalu, teleponku berdering dan kabar yang kuterima membuatku langsung bergegas ke rumah sakit. Ibu terkena stroke. Hari itu adalah salah satu hari paling menakutkan dalam hidupku. Aku melihat ibu terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit. Untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa takut kehilangan beliau. Mas Rudi datang, Mbak Dina juga datang. Kami bertiga berdiri di samping tempat tidur ibu. Dokter mengatakan kondisi ibu stabil, tetapi beliau membutuhkan perawatan jangka panjang. Saat itulah kami berjanji, kami akan merawat ibu bersama-sama. Tidak ada yang akan membiarkan beliau menghadapi masa tuanya sendirian. Saat itu aku percaya, aku benar-benar percaya. Beberapa bulan pertama semuanya masih berjalan baik. Mas Rudi masih sering datang, Mbak Dina masih rutin menelepon. Namun perlahan semuanya berubah, kesibukan mulai mengambil alih. Mas Rudi semakin sibuk dengan pekerjaannya. Mbak Dina semakin jarang berkunjung karena harus mengurus keluarganya sendiri. Aku tidak menyalahkan mereka. Aku tahu hidup setiap orang memang berbeda. Masalahnya penyakit ibu tidak pernah berhenti menunggu. Beliau tetap membutuhkan bantuan setiap hari. Dan tanpa kami sadari, seseorang mulai mengambil peran yang jauh lebih besar daripada siapapun. Istriku, Sari. Awalnya hanya membantu menyiapkan makanan, kemudian membantu mengingatkan jadwal obat, lalu mulai menemani kontrol ke rumah sakit, sampai akhirnya hampir semua kebutuhan ibu ditangani olehnya. Aku masih ingat suatu malam, saat itu sekitar pukul 2 dini hari. Aku terbangun karena mendengar suara dari ruang tengah. Ketika keluar kamar, aku melihat lampu masih menyala. Di sana ada ibu dan ada Sari. Ibu sedang kesulitan bernapas, sedangkan Sari duduk di sampingnya sambil mengusap punggungnya perlahan. Aku berdiri diam di ambang pintu. Lalu aku mendengar ibu berkata dengan suara pelan, "Maaf ya Sari, ibu jadi merepotkan." Sari tersenyum, lalu menjawab, "Tidak Bu. Selama ibu bersama kami, Sari justru bersyukur masih bisa menemani," ujar istriku. Saat itu aku tidak mengatakan apa-apa, tapi dalam hati aku tahu, tidak semua orang sanggup melakukan hal seperti itu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, 5 tahun berlalu. Dan selama 5 tahun itu, Sari lebih sering berada di sisi ibu dibanding anak-anak kandungnya sendiri. Saat ibu harus dirawat di rumah sakit, Sari yang menemani. Saat ibu kehilangan semangat hidup, Sari yang menghibur. Saat ibu tidak bisa berjalan, Sari yang memapah.
Bahkan anak-anak kami sudah menganggap nenek mereka sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun perlahan aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tatapan, bisikan, komentar, terutama dari kakak-kakakku sendiri. Suatu hari Mbak Dina datang berkunjung. Saat melihat Sari membantu ibu makan, ia berkata, "Sari dekat sekali ya dengan ibu." Aku hanya tersenyum. Tapi entah kenapa ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuatku tidak nyaman. Saat itu aku belum tahu. Beberapa bulan kemudian, semua kecurigaan itu akan berubah menjadi tuduhan yang sangat menyakitkan. Suatu sore ibu memanggilku dan Sari. Beliau menggenggam tangan kami berdua, lalu berkata, "Terima kasih." Hanya itu. Tapi saat mengatakannya, mata beliau berkaca-kaca. Aku tidak tahu kenapa. Saat itu aku hanya berpikir ibu sedang merasa sedih. Aku tidak tahu bahwa itu akan menjadi salah satu percakapan terakhir kami. Beberapa bulan kemudian, ibu pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit yang berlebihan, tanpa drama, seolah hanya tertidur. Rumah yang selama 5 tahun selalu ramai mendadak terasa kosong. Tidak ada lagi jadwal obat, tidak ada lagi kursi roda yang bergerak di ruang tamu, tidak ada lagi suara ibu memanggil dari kamar. Dan jujur saja, aku sangat merindukan semua itu. Pemakaman berlangsung dengan hikmat, keluarga besar datang, tetangga berdatangan, semua terlihat ikut berduka. Aku pikir setelah itu kami bisa mengenang ibu dengan damai. Ternyata aku salah. Beberapa jam setelah pemakaman selesai, Mas Rudi menghampiriku. Wajahnya terlihat serius. Aku mengira ia ingin membicarakan ibu, tetapi ternyata bukan itu. Ia berkata, "Sekarang aku paham kenapa Sari begitu rajin merawat ibu." Aku mengernyit. "Maksud Mas?" Ia menatapku beberapa detik, lalu berkata pelan, "Ternyata dia memang mengincar warisan ibu." Aku terdiam. Aku bahkan tidak tahu harus menjawab apa. 5 tahun istriku merawat ibu. Dan sekarang beberapa jam setelah ibu dimakamkan, tuduhan itu muncul. Awalnya aku menganggap itu hanya emosi sesaat, tetapi ternyata bukan. Kabar mulai beredar. Katanya ibu mengubah surat wasiat sebelum meninggal. Katanya ada perubahan besar. Katanya Sari pasti mengetahui sesuatu. Aku mulai mendengar berbagai bisikan, dan setiap kali mendengarnya hatiku terasa sakit, karena aku tahu kenyataannya. Sari tidak pernah meminta apapun dari ibu, tidak pernah. Saat aku menceritakan semua itu kepada Sari, ia hanya diam, sangat lama, lalu air matanya jatuh. Apa mereka benar-benar berpikir seperti itu? Aku tidak mampu menjawab, karena jawabannya sudah jelas. Beberapa hari kemudian kami berkumpul untuk mendengarkan pembacaan wasiat. Semua hadir. Suasana terasa tegang, notaris mulai membuka dokumen, dan apa yang terjadi setelah itu benar-benar di luar dugaan. Rumah ibu tidak diberikan kepada siapapun, bukan kepada Mas Rudi, bukan kepada Mbak Dina, bukan kepadaku, dan bukan kepada Sari. Semua orang saling berpandangan, tidak ada yang mengerti. Lalu notaris melanjutkan, rumah itu diwasiatkan menjadi rumah singgah bagi warga kurang mampu yang sedang berobat ke kota. Ruangan langsung sunyi. Aku teringat sesuatu. Dulu ibu sering berbicara tentang orang-orang dari kampung yang kesulitan mencari tempat tinggal saat berobat. Ternyata beliau tidak pernah melupakan keinginannya. Tetapi ternyata masih ada satu surat lagi. Surat pribadi. Notaris mulai membacanya. Untuk anak-anakku. Jika kalian mendengar surat ini, berarti ibu sudah tidak ada. Suasana mendadak berubah. Lalu kalimat berikutnya membuat semua orang terdiam. Jangan pernah menyalahkan Sari. Aku melihat istriku langsung menundukkan kepala, air matanya mulai mengalir. Notaris melanjutkan. Tidak ada 1 rupiah pun yang pernah diminta Sari dari ibu. Bahkan berkali-kali ia menolak saat ibu ingin memberinya sesuatu. Ruangan semakin hening. Jika ada orang yang paling tulus merawat ibu selama 5 tahun terakhir, orang itu adalah Sari. Aku melihat bau istriku mulai bergetar. Tangis yang selama ini ditahannya akhirnya pecah, dan surat itu belum selesai. Ketika anak-anak ibu sibuk dengan kehidupan mereka, Sari tetap tinggal. Ketika ibu sakit, Sari menjaga. Ketika ibu kehilangan semangat hidup, Sari menguatkan. Ibu melihat semuanya. Ibu mengingat semuanya.
Saat kalimat itu dibacakan, Mas Rudi menundukkan kepala. Mbak Dina mulai menangis, dan untuk pertama kalinya sejak semua tuduhan itu muncul, kebenaran akhirnya berbicara. Kalimat terakhir dalam surat itu masih kuingat sampai hari ini. Jangan ukur ketulusan seseorang dari apa yang ia terima. Ukurlah dari apa yang tetap ia lakukan meski tidak menerima apa-apa. Tidak ada yang berbicara selama beberapa saat. Ruangan terasa sangat sunyi. Lalu Mas Rudi berdiri. Ia berjalan menghampiri Sari. Dengan suara bergetar ia berkata, "Maafkan kami." Mbak Dina ikut menangis. Ia juga meminta maaf. Dan seperti yang sudah kuduga, Sari memaafkan mereka karena memang begitulah dirinya. Malam itu, setelah semua orang pulang, aku kembali melihat foto keluarga yang tergantung di ruang tamu. Foto yang sama, foto yang sejak awal selalu ada di sana. Aku memandang wajah ibu yang tersenyum di dalam figura itu, dan untuk pertama kalinya sejak beliau pergi, aku merasa tenang. Karena akhirnya aku mengerti. Tidak semua orang berbuat baik karena menginginkan balasan. Tidak semua pengorbanan dilakukan demi imbalan. Dan tidak semua ketulusan bisa langsung dilihat saat itu juga. Kadang, baru setelah seseorang pergi, kita menyadari betapa berharganya apa yang telah ia tinggalkan. Bukan rumah, bukan uang, bukan warisan, melainkan pelajaran tentang cinta, pengorbanan, dan keluarga. Dan mungkin, jika ibu masih bisa berbicara hari ini, beliau hanya ingin melihat kami kembali menjadi keluarga seperti dulu. Teman-teman, jika hari ini ayah atau ibu kalian masih ada, sempatkanlah waktu untuk menghubungi mereka.